Ya, ini kita lanjut ngobrol-ngobrol santai bareng Pak Joko Martoyo. Dulu beliau ini pernah menjadi Direktur Operasi PT Kereta Api Indonesia dan pensiun di tahun 2002 ya Pak D. Dan kebetulan Pak D ini itu adalah kakak dari ibu saya dari Solo. Pak D ini kebetulan beliau ini putra pertama dari keluarga yang di Solo. Pak D. Kakak ibu saya. Iya, kakak ibu. Iya, Pak D. Pak D ini sejarah kita teman-teman itu pengen tahu sejarah kereta api Argo dulu itu pripun ya, Pak D? Oh iya. Tapi ini ya, rada dawa iki ceritanya. Ya, soalnya backgroundnya ya pada waktu itu kita di kereta api itu sudah mempunyai satu pedoman ya untuk meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan angkutan jasa angkutan kereta api gitu ya. Yeah. Nah, ini terus kalau dulu itu ada untuk kereta api penumpang ya, ada kelasnya itu mesti dikasih kode A, ya. A, terus B itu bisnisnya, A itu yang eksekutif gitu kan ya. Terus C itu yang ekonomi. Ya. Dan begitu, makanya numerasi di kereta-kereta itu adanya AW, BW, CW, nah, kan begitu ya. Nah, dalam perkembangannya itu kan yang untuk pemasaran jasa angkutan kereta api itu kan juga harus menyesuaikan dengan produk-produk lain ya. Kan gencar banget loh untuk memasarkan produknya itu ya. Nah, KAI-nya aja Pak D? Ya? KAI-nya untuk memasarkannya? Iya, untuk memasarkannya itu. Nah, kemudian persiapannya kereta-kereta itu sudah mulai direhab semua ya. Untuk baik yang untuk eksekutif maupun untuk yang bisnis dan yang ekonomi. Masing-masing itu ya dipersiapkan direhab. Nah, kemudian waktu itu kita sudah pesen rangkaian kereta api baru ya, untuk perjalanan Jakarta Surabaya. Kemudian Jakarta Bandung. Itu ya sudah pesen itu. Nah, dulu ada satu pesan juga itu ya dari Presiden Kepala Negara Pak Soeharto. Okay. Nanti nama-nama kereta apinya akan diberi nama oleh beliau. Oke. Nah, ya kan gitu ya. Nah, Pak D waktu itu masih Humas ya. Iya, Kepala Humas Perumka. Iya, Kepala Humas. Nah, oleh Pak Dirut itu disampaikan. Ya kita kan ya juga mulai kan siap-siap gimana caranya. Nah, itu kan perhatian Presiden beliau sudah bilang seperti itu. Tapi kan kapannya gitu kan belum ada. Nah, dan kita harus berpikir begini, lebih baik kita jemput bola. Artinya apa? Ya jangan nunggu beliau terus nanti tiba-tiba kapan itu tentukan terus namanya ini bukan seperti itu. Karena nanti repot. Ya saya di dalam raker itu saya belum repot. Jadi lebih baik kami akan menyiapkan nama-nama kereta api. Itu nanti ya sebagai mengingatkan kepada beliau. Kan beliau sebagai kepala negara itu kan bukan kereta api cok yang dibikin. Kan begitu ya kan. Makanya kita yang harus aktif. Nah, kita membuat nama macam-macam gitu. Nama-nama. Dan kirim surat langsung ya
Ke Presiden Soeharto pada Ya, saat itu. Soeharto, ya. Ya kan mesti lewat seknek kan pasti kan ya, lewat seknek. Oh, kesekretariatan negara. Iya, ke seknek ya, ke sekretariat negara. Nah itu perkara nanti usulan kita itu disetujui apa tidak atau tidak disetujui itu tidak apa-apa gitu. Itu adalah cara kita untuk mengingatkan bahwa beliau pernah mencetuskan akan memberikan nama kereta api. Nah, itu betul. Nah jadilah pemilihan nama gitu ya, yaitu Argo Bromo. Nah, itu kalau apa istilah di kereta apinya, kereta api Argo Bromo Jakarta Surabaya itu sebutannya JS 950. Jakarta Surabaya 9 jam 50 menit. 50 menit. Nah, begitu kan. Terus yang ke Bandung itu sebutannya JB. Ya, Jakarta Bandung. JB 250. Oh, nggih. Artinya perjalanannya 2 jam 50 menit. Oh. JB 250 Argo Gede. Argo Gede. Nah, ya. Ambil nama gunung. Nah, jadi nama-nama gunung. Dan itu sudah akhirnya ada pembelian nama seperti itu ya. Yang lainnya kita sendiri yang menentukan. Ya. Terus terjadilah klasifikasi kelas kereta itu ya. Ya. Kalau untuk yang eksekutif, KKAK kereta api yang semuanya eksekutif itu namanya nama-nama gunung. Ya. Kemudian untuk KA yang campuran, jadi ada eksekutif, ada bisnisnya, itu nama-nama satwa. Nama-nama satwa. Kalau untuk yang ekonomi, nama-nama sungai, kan begitu. Nah ini yang di Presiden kan hanya Jakarta Bandung sama Jakarta Surabaya itu yang dipesan oleh Presiden Soeharto. Oleh Soeharto itu ya. Nah kita menyesuaikan sendiri. Jakarta Semarang. Nah itu Pak D ngomong Argo Muria gitu. Masa yang Semarang ono Argo Grinte. Nah, saya sampai gitu ya. Karena di Semarang itu ada makam Bergoto. Itu dulu ini sebutannya Gunung Gerintik gitu. Nah, ya kan enggak. Nah, saya ngambilnya yang di seputaran Jawa Tengah, yang sedang kalau Semarang. Muria. Ya, Argo Muria, Gunung Muria. Dan saya kan pernah survei di PLN juga ya, waktu itu membuat tesis itu. Nah, makanya Muria itu maknanya gede banget itu. Di Muria, di daerah Gunung Muria itulah ya tertanam bahan nuklir itu sini. Uranium untuk nuklir. Ya uranium ya. Untuk nuklir. Iya. Muria itu tempatnya gitu loh. Jadi kan itu nama kereta api Argo Muria itu kan maknanya juga sekali gitu. Gitu kan. Iya. Nah terus yang ke Solo, Argo Lawu, kan kita mau Gunung Lawu. Ya. Sama Argo Dwi Pangga. Oh itu setelahnya itu Pak D. Ya, Argo Dwi Pangga betul. Tapi itu bukan nama gunung itu ya. Iya. Nah gitu terus. Kalau kesiapannya dulu dari infrastrukturnya Pak D, pada saat peresmian kereta api eksekutif Pak D, itu dari PJKA dulu, Perumka atau PJKA dulu gimana sih untuk mempersiapkan Argo Bromo Anggrek 9 jam, kemudian itu pripun ya Pak D? Ya itu dari prasarananya, yaitu kita perbaiki, ya. Di antaranya pemakaian jenis rel. Nah, jadi
terakhir itu kepilih R54 itu. R54. Nah, itu sepanjang ini. Dan relnya itu rel memanjang. Maksudnya begini, batangan rel itu sendiri ini paling hanya berapa ya, 10 meter, 12 meter apa ya, 12 meter. Tapi ini dilas memanjang. Makanya ada perubahan dari itu. Kalau dulu, kalau kita naik kereta api, karena masih relnya pendek-pendek, kalau lewat sambungan itu kan glek-glek, glek-glek, terus gitu terus glek-glek, kan gitu. Nah karena relnya memanjang, gitu aja. Halus. Gitu. Terus fasteningnya disesuaikan. Kalau dulu yang pertama itu namanya fasteningnya itu tirpon. Tirpon itu jadi ada plat untuk pas di sambungan rel. Iya. Ada platnya. Terus nanti dengan bantalannya, kebanyakan bantalan kayu kan, itu pakai tirpon. Jadi pakai skru di kanyungan, di bantalan kan begitu. Itu namanya tirpon. Ya. Terus itu pun kita ganti pakai namanya pendrol. Apa manfaatnya kalau pendrol itu anti grip, untuk mencegah anti grip, ya. Anti grip itu mencegah rel itu merayap itu, ya. Nah itu pendrol, yang dipakai pendrol namanya. Jadi fastening sudah berubah semua gitu ya. Terus belum lagi balas balas itu harus batu pecah, ukurannya 6 cm persegi ukuran, 6, jadi gede-gede. Dan itu ketebalannya itu kedalaman balasnya itu ya dari 6 cm persegi ya. Terus itu kalau mengecer balas itu ketebalannya itu juga ada ketentuan itu. Cuma Pak D kan bukan tukang insinyur, cuma Pak D ingatnya itu yang tidak salah ketebalannya itu 24 cm. 24 cm. Dari tanah, kan itu terus ada balas. Ada macam-macam itu, dulu ada sirtu dulu, pasir batu ya. Jadi batu yang pecah kecil-kecil, jadi untuk supaya macetkan. Belum lagi terus teknologi juga ada maju, dipasang geotekstil. Oh, yang tahan terhadap air itu ya, bagian bawah. Jadi itu banyak dipakai untuk limbah-limbah juga. Ya, dan itu dulu lebih banyak dipakai untuk membuat tenis ban. Tenis ya. Nek gawe lapangan tenis itu nganggo geotekstil. Makanya kalau bola itu melentingnya juga enak gitu. Tapi ini banyak clay-nya di bawahnya itu repot. Balai yang membuk, suaranya gitu, melentingnya kurang begitu. Nah itu sama. Nah kondisi bantalan, kondisi tubuh ban itu ya tanah, terus balasnya itu ya, itu namanya tubuh ban. Itu harus terus dalamnya itu harus dalam kondisi besi, jangan sampai ada clay. Kalau banyak clay nanti bantalannya kotor, ini balasnya kotor. Untuk apa ya, untuk ini ya, gerakan antar batu itu ya, itu jadi mati, jadi enggak mendarat gitu. Ya, jadi kurang bisa menyesuaikan dengan beban yang berjalan di atas prasarana itu, gitu. Itu kan ya percaya mobil itu sebreker kalau springnya, ya kan begitu. Jadi harus ada begitu. Nah,
Terus ya prasarana itu ya. Terus persinyalannya itu prasarana juga ya. Teknik persinyalannya itu sudah kebanyakan kan juga ya elektronik ya, persinyalan itu. Nah itu juga itu dibenahi semua, banyak itu semuanya udah. Ya karena itu menguntungkan, ya untuk membuat kita di dalam mengatur headway. Ya headway itu perjalanan antara satu kereta api dengan satu kereta api yang lain yang di depannya. Jadi jarak antar kereta api dalam waktu ya, jarak antar perjalanan kereta api antar waktunya itu berapa. Jadi itu semuanya dituangkan untuk perhitungannya itu dalam KPK itu hitung-hitungannya. Itu ya sudah dibuat KPK itu, jadi supaya itu untuk menjaga keamanan ya. Itu. Nah itu semuanya mengikuti ya, sudah. Nah kemudian sarananya juga menyesuaikan. Bogi ya, bogi untuk kereta yang baru-baru itu Argo itu, boginya Starless namanya itu ya, Starless. Nah itu kita dulu Pak Habibie kan masih di BPPT ya, kepala BPPT kita minta ya beliau kan ahli Pak Habibie. Jadi beli boginya itu ya dilebihkan gitu ya, di samping bogi yang sudah terpasang lagi beli tambahannya. Nah itu diantaranya dismantling, dilepasin. Ya ben tinggal belajar anak bangsa gitu. Jadi gini Pak De, kalau dulu saya pernah ngerasain kereta api Argo Bromo Anggrek. Itu kalau dari jalur utara memang keretanya itu nggak banyak goncangan dan mulus Pak De ya. Dan itu keretanya ukurannya lebih besar ya dibandingkan sekarang. Cuman sekarang ini kalau kita naik kereta api Argo Bromo Anggrek, itu kok rasanya gelodakan, itu gimana? Oh iya sekarang. Iya sekarang itu gelodakan. Iya. Itu ada dua faktor itu. Ya. Faktor prasarana ya. Nah ini relnya itu sudah kasih berintik. Nah, jadi kebanyakan itu istilahnya di reprofile ya, di reprofile itu. Jadi itu menarik ya, antara roda kereta api itu dengan rel itu harusnya yang kuat yang mana. Nah gitu, itu sampai sekarang masih jadi perdebatan oleh para insinyur. Ya, karena apa? Jadi mau melihat ini yang sing ganas itu rodanya apa? Relnya. Gitu. Nah, ya itu sangat perlu untuk maintenance, untuk pemeliharaan. Betul kan? Iya. Nah, jadi diperlukan untuk maintenance-nya. Karena memang dari sisi mechanical pun kalau antara dua logam bersentuhan itu kan istilahnya harus ada satu yang dikorbankan dan menjadi lemahnya itu di mana. Benar, itu. Ya. Nah kalau istilah ini yang dikorbankan ya, itu dengan supaya kan itu ya risiko kecelakaannya itu paling kecil. Nah, risiko kecelakaannya paling kecil. Nah, kita kan ya selalu mentargetkan zero accident ya. Tapi kan tidak mungkin kalau sama sekali tidak akan kan tidak mungkin. Jadi kan nisbi itu bukan mutlak kan, nisbi yang kan begitu. Diminimalkan. Nah kita diminimalkan untuk memperkecil
terjadinya. Itu kecelakaan kan begitu. Nah, itu jadi pakai bobby borsterless. Ya. Kemudian itu empuk banget itu. Kakak aku itu halus kan, dan lentur banget. Nah, itu pun diatur ya. Apa sih? Suspensi kiri kanan itu sangat diatur. Ternyata ya ono alat teknologi ya. Disimpan di kereta DW. DW itu kereta bagasi juga. Di kereta bagasi itu ada untuk generator, ya, generator untuk keperluan rangkaian itu ya. Oh, nggih. Untuk keperluan lampu, untuk keperluan macam-macam, AC gitu kan ya. Dan macam-macam lah. Itu nyimpannya di kereta DW itu tadi. Ya. Jadi hampir separuh itu dipakai untuk keperluan alat-alat itu. Nah, pengatur itunya juga di situ. Jadi itu alatnya tuh kecil, ada kupas gitu. Nah, tapi itu ada kode-kode, ada apa ya? Ada ukurannya. Jadi itu untuk mengatur suspensi kiri dan kanan. Gitu. Jadi kenapa kok tidak dipertahankan sampai sekarang sih Pak? Padahal itu kan kereta Argo Bromo Anggrek itu kan paling nyaman, apalagi kalau kita itu dulu, kalau saya pribadi ya Pak De, pas waktu pulang dari Lampung, ya saya naik kereta api Argo Bromo Anggrek ke Surabaya, rasanya itu halus banget suspensinya. Nah, kenapa kok tidak dipertahankan sampai sekarang? Padahal itu termasuk salah satu pelayanan publik. Nah, ini terus ini ya, kita ngomong baru masalah bobinya saja. Borsterless itu ternyata ya ada anunya, memang itu bagus ya, tapi kebanyakan anunya Perancis itu. Buatan Perancis, Alstom, bukan? Alstom. Alstom. Perancis lah. Kotanya namanya Bruges. Jadi itu pembuatan bangsa apa namanya EMU, terus pembuatan lokomotif ya, lokomotif mekanikalnya di Bruges itu, elektrikalnya di nama kotanya yang di Prancis saya agak lupa itu. Saya pernah berkunjung ke sana juga. Berkunjung ke pembuatannya aja. Iya. Sebelum apa namanya peresmian Argo Bromo Anggrek. Iya. Dan seterusnya itu ya tuh mengikuti itu, lain jenis kereta yang lainnya mengikuti gitu. Nah itu borsterless itu ya, kalau ada kerusakan, waduh, belum ono sing iso ndandani api, kudu dikirim nang Prancis. Nah itu satu ngiriman itu berapa juta tuh, ngirim satu bobi ke sana gitu. Nah terus itu diatasi macam-macam ya. Terus diantaranya itu kami dikirim ke bank dunia itu, dimasukkan di bank dunia, perannya itu. Salah satunya itu ya. Salah satunya. Jadi untuk prasarana itu timnya ada sendiri, engineer muda itu ya. Untuk sarana sama engineer banyak itu. Jadi sampai yang situ. Nah, dari kemudian muncul namanya itu kreasi dari sempat beli ini kantoran yang ada, tapi pabriknya yang bersih Barata ya. Pak Jason ke Barata juga, yang bersih tahu, yang sing Agel ya tahu. Agel udah tutup Pak De. Agel udah tutup. Oh wis tutup Pak, iya kode sing nang Bandung iya tutup. Stasiun Bandung ya. Barata itu dulu. Oh berarti dulu apa namanya sempat juga untuk pesan buginya ke Barata ya Pak De? Iya. Dari tahun berapa Barata? Oh sudah lama. Karena tadinya spesialis Barata itu untuk
gerbong, untuk gerbong antara gerobak ya, istilah itu untuk yang barang tuh. Ya, itu pun kan teknologinya juga semakin aneh. Kalau dulu roda itu ada istilah namanya ada periuknya juga. Nggih. Periuk galang gondol, gandar. Periuk gandar. Periuk gandar golong gitu loh. Golong itu kan ini apa ya? Nah di mobil nggak ada roda yang apa nih? Akal. Oh, akal. Oke. Terus belum pakai spring, per daun, betul kan? Per Portonya daun. modelin dia per daun, ya toh? Nggih. Belum spring, per daun itu nah, itu sering patah. Gitu. Nah itu kan menarik juga ya, ada ukurannya. Oh, ya pada itu tukang insinyur, tapi Iya. yang ngawasi telur lain. Pokoknya nggak boleh minus. Pernya loh. Nggih. Ya, kalau per minus itu berarti pernya itu kan harusnya melengkung begini. Nggih. Ya. Itu sudah mendekati jejak. Oh. Nggih, Pak De. Ya. Itu bahaya. Nah, urusan periuk gandar tadi itu juga gitu. Nek telat pelumasan, ya bisa membuat asfaltan. Ya, toh? Iya. Nek kering, baja Oh, iya. bergeser Dengan baja. Ya, itu kan. Dan nanti Pak Jai cerita pengalaman yang agak berulang juga. Ya, ada sesuatu yang aneh juga itu. Pripun? Membahayakan juga. Pernah terjadi. Ya, Kenapa, Pak De? nah itu tadi kita perbaikan itu serempak ya. Nggih. Karena kereta api ini sono Argo Bromo, terus Argo macam-macam, terus ada Taksaka, ada Kamandanu, ada itu yang nama-nama hewan gitu kan eksekutif Nggih. campur ada Turangga kan begitu Nggih. ya. Bahwa sing ekonomi ini juga api-api ya kan, Nggih. ono Bengawan, itu sing neng Solo ya. Nggih. Bengawan, sing neng Semarang ya ada juga namanya, lupa saya, pokoknya nama sungai semuanya. Serayu, Itu, Serayu, Serayu kan Daob 5. Daun 5. Nah, Purwokerto. Purwokerto, nggih. Ya. Nah, terus itu Barata mulai juga membuat debi namanya NT11. Sebetulnya sudah lumayan juga mendekati sudah ya. Mendekati Argo Bromo. Terlesnya. Ini kadang-kadang Iya. terus ya bisa dipakai juga untuk ya kalau hobinya Argo Bromonya akeh sing ya sudah bisa dipakai juga. Dan itu diterapkan untuk kereta yang lain. Lumayan lah, teknologi ini, teknologi kita lumayan. Nggih. Nah, yang tadi saya cerita, saya pernah menemui, yaitu perbaikan pelayanan itu ya, stasiun, perone, kabeh ditinggikan. Nggih. Jadi untuk penumpang ini, nah iso rasanya tangga, Tangga. Nah, kan begitu. Nggih. Ya, toh. Tapi itu kan ada konsekuensi lain, ya kan? Ada konsekuensi lain. Bagaimana itu kalau teknisi kereta api, ya namanya orang PUK itu, yang pegawai urusan kereta itu, ya, mau ngecek roda, ngecek bandase. Kalau dulu kan, ya mungkin pernah juga pindah stasiun, ono wong jengkang-jengking, naik wis rodanya ditutup-tutup, teng kayak gitu. Nggih. Ya, itu kan harus ngecek bandasenya. Naik ter ini kita, ya bandasenya tipis. Ya, Nggih. bandasenya tipis. Nah, itu pun teknologi juga sedang mengalami perubahan. Kalau yang dipakai Argo Bromo itu
Wheel-nya ini itu sudah apa namanya solid, jadi nggak pakai wheel, tidak pakai bandaso lagi, tidak pakai wheel, roda itu sudah solid ya. Nggih. Jadi wis ora tau digentengi ya. Tapi peron kadung ditinggikan kabeh. Nggih. Ora iso arep ngecek kangelan gitu, ya kan? Nggih. Kangelan. Nah, kenapa? Itu ada sesuatu yang membahayakan dan pernah terjadi. Jadi pemeriksaan di awal, terutama di depo kereta maupun depo lokomotif itu kudu cermat banget itu. Ya, pengecekan. Roda, setiap roda itu harus dicek benar-benar. Mau colepretan sing teles apa ora. Ya kan? Nggih. Nah kira-kira kan, oh kok nek ana sil sing bocor, fasline kan metu. Ya. Benar sing mlaku ngono. Nah, panas kan? Nggih. Panas dari cair, dari cair sih. Nah, itu pernah terjadi di rangkaian kereta api Argopuro. Ya. Konangannya neng stasiun Bojonegoro, ya. Nah, tetap jalan kan mau ke Surabaya udah deket itu. Nggih. Baru sampai sebentar di tempatnya yang banyak jualan orang luar kota, stasiun duduk Oh iya, stasiun duduk. ada kan? Nggih. Ini cedak Surabaya ya. Gresik. Itu deh Gresik. Duduk ya, stasiun duduk. Wes, mogok, mana keretanya mogok, Karena anjlok. oh, Ternyata atap bel dibuka, belum patah ya, tapi asnya itu Nggih, sampai asnya. meruncing kayak pensil, kayak potlot. Loh, artinya itu kena geseran itu. Jadi isi kantil sih tipis sekali, isi kantil. Jadi belum break belum, isi kantil gitu. Nah, itu karena itu tadi. Jadi kering, panas, aja bersih. berarti perawatannya perlu khusus ya Pak De. Iya. Kalau yang Argopuro lama itu, Argopuro Iya. Anggrek lama itu. Dan itu segala fasilitas di depo itu harus betul-betul. Makanya kita juga waktu pagi di Bank Dunia itu juga kita juga untuk untuk memperbaiki roda itu dipasang yang underfloor, jadi nggak usah buka terus nggak dikai dummy body, nggak usah gitu. Jadi bisa dianu dari kolong gitu. Jadi anunya tuh kayak mesin apa sini, kayak semacam grinder tapi bukan grinder. Berarti apa namanya, perubahan bugi yang di Argopuro Anggrek yang dulu sama sekarang itu karena memang karena perawatannya aja Pak De. Ya. Perawatan Dan teknisi kereta api banyak yang belum tahu. Ya itu tahu dulu. Itu tadi nyetel itu. Iya. Keseimbangan suspensi. suspensinya. Iya. Yang benar-benar Pak Ji jadi senang ya. Terus kalau tak periksa itu. Iya. Jadi ngerti. Nah ini jangan Dani. Tapi dengan kondisi saat ini tuh mungkin nggak Pak De, rangkaian Argopuro Anggrek itu dikembalikan seperti awal dulu menurut Pak De? Itu sudah berapa tahun itu ya. Kan sudah berapa kali PA itu. Ya, PA. Oke. Sudah berapa kali. Dan
sekarang ini kadang-kadang juga waktu kita merehab kereta-kereta yang lama itu juga ketuanya mulus gitu ya, tapi bulus lu popos gitu, jadi apa kurang cermat gitu loh ya, mestinya kan termasuk itu pun kita harus terus beli itu elektrik itu lah, jadi kayak di Gerindo bersihkan itu bangsa polusi itu, terus untuk mendeteksi keretakan as kan letaknya di dalam itu kan sulit, kita juga beli alatnya ya itu Bank Dunia itu. Bank Dunia itu ya macam-macam kita. Berarti dulu Kelengkapan itu juga. Perumka itu juga sempat didanai oleh Bank Dunia ya Pak? Ya. Ya. Jadi itu bantuan teknis gitu. Tapi ya sekalian jalan bola sampai mengurusi parkir barang sing bisa gendong tapi kemas barang gitu. Jadi kalau misalkan gini Pak De, ada salah satu pertanyaan ya dari teman itu, kenapa kok harus ada Argo Bromo Anggrek? Itu kenapa sih Pak De? Selain dari meningkatkan pelayanan tadi, terus ada keinginan dari Presiden pada saat itu Pak Harto. Dan itu sebetulnya jadi satu rangkaian kok. Jadi bukan satu rangkaian kereta api Anggrek, bukan. Oh. Jadi hanya berapa kereta dicampur karusing biasa. Gitu. Nah, keretanya itu dibedakan. Fasilitasnya lebih bagus daripada yang biasa Sebelumnya. ya, nah eksekutif biasa. Jadi sampai ada bulannya. Nah waktu itu Pak D sudah bukan Kahumas lagi, tapi KN. KN itu Kasubdit Pemasaran Angkutan Penumpang. Kasubdit Pemasaran Angkutan Penumpang. Jadi kalau harus perbaikan, renovasi kereta, Pak D ya datangin neng dipo kan. Oh. Yo ngecek Tetap seperti pas di Humas dulu ya Pak De, keliling-keliling. Dan nanti sing ngedol ya aku yang bertanggung jawab ya. Terutama Supaya, terhadap keselamatan gitu. Iya, bukan keselamatan saja, tapi juga kenyamanan, keindahan ininya juga ini. Nah, kenapa pakai nama Anggrek itu? Pak D juga bingung. Pak D dibawa sama Dirtek, dibawa ke Inka. Karena anunya kan di Inka, semua perbaikannya kan di Inka ya. Dibawa sama Dirteknya. Ya karena Kasubdit Pemasaran Angkutan Penumpang. Nah, Pak D wis gawean apa? Saatnya agak detail gitu ya. Nanti mau membuat logonya gimana? Dia bisa nyiapin, logo bisa nyiapin, warna logo ini barang siapin. Tapi di waktu rapat di Inka itu dibuka. Ya untuk lebih detailnya Pak Dirseknya bilang kami serahkan ke Pak Joko, jelaskan. Ya Pak D kalau bilang, nah kalau biasanya ini kan bingung warna Anggrek itu kan kayak violet, kayak warna umum gitu. Ya, namanya ada namanya juga. Nah, itu Pak D sebelum berangkat ke Madiun, staf Pak D, kepala seksi, ibu-ibu ya, Bu, punten Bu, tolong saya dibeliin lipstick di Pasar Baru yang warna itu namanya bukan ungu, bukan sebutannya Pink. magenta. Oh magenta Magenta warnanya, warna magenta itu. Ya. Loh,
buat apa Bapak mau saya bawa ke masjid? Jadi waktu jelaskan itu ditanya logonya gimana gitu. Ya itu pakai warna Magenta. Bapak kalau belum tahu warna magenta itu nah, warna bibirnya Maya Rumantil. Nah, saya bilang gitu, Mas jadi anu kan jadi tidak tegang lagi. Gitu. Karena waktu Pak Humas ini tahu di khusus nengannya Maya Rumantil di dua di sekolah itu pernah di kursus kan di sana. Jadi makanya tahu jadilah itu. Jadi anggrek itu. Jadi jumlah tempat duduknya juga beda dengan yang eksekutif biasa. Lebih sedikit, jadi anunya lebih gagah gitu. Pokoknya lebih terhormat gitu. Dari sisi fasilitas. Jadi nama penambah nama anggrek itu dari Pak Din ya? Ya. Ya begitulah historinya kereta api Argo Bromo Anggrek. Jadi itu sampai masalah karena ada dari Pak Harto itu. Terus waktu mau peresmian ya Pak Dewa Solo kayaknya sudah memperhatikan macam-macam ya. Jadi Kemenka diresmikan Presiden Dewi. Waktu itu Ibu Tin kan juga isiono, gitu kan. Ibu Tin senangannya nyanggur sambil kepak bunga melati, kan begitu kan? Pak Dewa nyiapi kendi, jadi ngunggu peresmian terus mecah kendi, ya, diisi air lah kendi, ya. Terus kendinya itu dihias melati ya itu siapa gitu. Jadi sing mau kayak kendine yang lokomotif itu Ibu Tin nah gitu. Ya Tin Soeharto. Itu banyak termasuk guntingnya barang gunting pitanya gitu. Ya guntingnya kayak kawir bunga melati ya. Di Argo Bromo Anggrek. Jadi itu baik prasarana maupun sarana semuanya dipersiapkan. Kalau logonya dulu berarti pakai yang CC berapa aja Pak? Di awal-awal Di awalnya 203 itu. 203 nih. Tapi sudah sedikit mulai apa istilahnya? Kayak peluru aerodinamik. Oh, aerodinamik. Nah, misalnya ada mencongi. Itu. Sudah aerodinamik lokomotif. Nah, jadi prasarana ya kan masih ada banyak juga itu halangan-halangan gitu prasarana. Contoh kalau di Jawa Tengah itu ada stasiun-stasiunnya itu masih apa? Di ujung negara sering banjir. Ujung negara Batang. Kabupaten Batang. Ujung negara sering banjir. Terus Batang itu dekat. Batang itu ada stasiun namanya stasiun pelabuhan. Ya. Habis itu ke depan itu Kerenceng ya. Nah itu juga sering gangguan. Apalagi itu raya mepet pantai itu. Wis cedek banget itu. Jadi kadang-kadang ya rada terganggu kena abrasi gitu ya. Ya, kadang-kadang itu. Nah, jadi itu harus waspada banget. Walaupun peralatan ininya disiapkan dengan spare part yang canggih. Terus mulai muncul bantalannya beton barang itu kan. Oh, ya kan? Iya, ganti kabeh. Termasuk dari geoteksi tadi. Ya. Aku ini jadi Pak C jadi tahu ya kewenangan itu. Ada satu stasiun dekat Tegal, namanya Surodadi. Kalau dari Semarang sebelum Tegal, stasiun Surodadi. Ada laporan
ada kejerotan ada kejerotan terus itu mengakibatkan anu juga pernah itu jadi anjlok. Ya jadi anu kan terjadi pelebaran jarak rel. Pemuaian gitu, kayak pemuaian gitu. Bukan pemuaian, Beda sih. pelebaran itu rel kan ono loro ya. J. Ukurannya 1067. Ukurannya itu kan 1067 ya. J 1067. Tapi itu kan ukurannya kalau nempel flange roda itu kan kudu pas gitu. Kok nek ono sing anune ngeliat dikit ya anjlok. J. Makanya anjlok itu biasanya macam-macam ya. J. Ada masalah ini juga bisa apa namanya geometri. Nah, gitu. Terus sarana sendiri. Nah, kontrol itu ya jangan kalau bogi itu jelas ya kaitannya merodo cek. Kita kan sudah ada alat yang untuk mendeteksi masalah di keretakan yang ada di dalam itu kan ada pakai ultraviolet gitu, pakai itu juga ada untuk mendeteksi itu. Tapi kadang-kadang kok ya kok ya bisa terjadi asmata. Nah itu ternyata di pivot ada itu namanya pivot itu untuk menumpu bogi. Jadi itu kan kayak ada masuk di lubang dan itu tidak pakai tidak pakai asli, enggak, itu sudah licin sendiri karena anunya udah bagus gitu. Ya, licin ada kan? Ada. Nah itu paling jangan dipaslin atau jangan apalagi kayak oli gitu. Tapi namanya grafit, benar ya? Oh, grafit. Karbon grafit. Iya. Nah, kalau dulu itu untuk whistle juga pakai grafit itu. Istilahnya di zaman Belanda, ya whistle dipotong-potong gitu. Memang maksudnya kayak pensil. Iya. Jadi dia pakai grafit itu. Ya. Nah, itu pivot kalau sampai macet, ya itu bisa. Belum lagi nanti ya itu ya geometri, pasti kuman, ya. Wah ikannya pivotnya macet. Jadi di rangkaian itu sambungan sendiri juga, wah tekniknya butuh presisi banget, kan begitu kan. Itu selisih antara ganco sama itu ada pen ya. Itu tidak boleh lebih dari 9 cm. Ya. Oke Pak D. Ini matur nuwun Pak D untuk memberikan gambaran tentang sejarah kereta api Argo-Argoan itu Pak D. Ya.